Time to Anime. Nah, season 2 Solo Leveling akhirnya sudah memasuki tahap akhir. Namun, kedepannya Mimin bakalan terus melanjutkan season terbaru dari anime ini. Tapi, ada baiknya sebelum masuk ke inti videonya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Oke, seperti biasa, nggak usah mulut-mulut lagi. Siapkan kopi dan cemilan, and kita putar intronya. Nah, sesaat kemudian setibanya Jinwoo di parkiran, seseorang yang ia tidak kenal datang menghampirinya. Nah, orang ini lalu memperkenalkan dirinya kalau namanya adalah Adam White dari Asosiasi Hunter Amerika. Dan tujuannya datang menemui Jinwoo karena ada suatu informasi yang ia ingin sampaikan, yaitu informasi yang tidak mungkin bisa Jinwoo dapatkan dari negara manapun atau institusi lain kecuali dari Asosiasi Hunter Amerika. Nah, mendengar hal itu membuat Jinwoo jadi penasaran kenapa Adam mau memberikan informasi penting itu kepadanya. Nah, menanggapi rasa penasaran Jinwoo, Adam pun mengatakan, "Kami memberikan informasi itu hanya kepada orang-orang tertentu saja dan pastinya ada timbal baliknya." Karena sebenarnya wakil direktur merasa sangat terpukau setelah melihat raid di Pulau Jeju. Sampai-sampai ia ingin bertemu Anda secara langsung dan saya hanya dikirim untuk menemui Anda. Maka berhubung informasi ini sangat langka, maka wakil direkturlah yang akan menjelaskan sisanya. Jadi apakah Anda berkenan untuk menemui wakil direktur? Karena saya sudah menyiapkan mobil tidak jauh dari sini. Nah, pada awalnya Jinwoo menolak untuk menerima undangan itu sebab ia masih ragu apakah informasi itu bisa dipercaya atau tidak. Tapi begitu Adam kembali memberi bocoran tentang seseorang hunter yang bisa meningkatkan kemampuan hunter lainnya, sontak Jinwoo terkejut mendengar informasi tersebut dan akhirnya ia jadi tertarik untuk membicarakan hal ini lebih lanjut. Hingga Jinwoo pun langsung pergi mengikuti Adam untuk menemui wakil direktur dari Asosiasi Hunter Amerika di sebuah hotel. Nah, setibanya di sana, Adam langsung memperkenalkan Jinwoo dengan wakil direktur yang bernama Michael Connor, serta Adam bertindak sebagai pihak penerjemah mereka berdua. Nah, sesaat setelah mereka bertiga sudah duduk di sofa, Michael Connor langsung memberikan berkas ke Jinwoo untuk menjadi warga Amerika yang sudah ia siapkan. Itu dikarenakan jika Jinwoo berminat menjadi warga Amerika, maka Michael bisa mengurusnya hanya dalam waktu 1 detik saja. Nah, mendengar hal itu, sontak Jinwoo menatap Michael dengan tajam, sembari mengatakan, "Kalau tujuanku datang kemari bukan untuk hal itu, melainkan mendapatkan informasi tentang seorang hunter yang bisa meningkatkan kemampuan seorang hunter." Hingga sampailah setelah Michael tersenyum sembari menanggapi perkataan Jinwoo bahwa sejujurnya orang dengan kemampuan itu ada di sini, serta menyuruh bawahannya memanggilnya sembari melanjutkan perkataannya kalau Nyonya Selner adalah satu-satunya orang di bumi yang bisa meningkatkan kemampuan hunter lain melebihi batasannya. Sesaat itu juga Nyonya Selner telah berada di ruangan, di mana Jinwoo hanya dengan melihatnya sekilas, ia bisa merasakan bahwa Selner memang memiliki aura yang berbeda dari hunter lainnya. Nah, kemudian setelah Adam menyuruh Nyonya Selner agar menjelaskan mengenai detail kemampuannya kepada Jinwoo, serta Nyonya Selner yang melihat wajah Jinwoo seperti itu, Selner lalu mengatakan kalau hal ini memang sulit dipercaya, karena pada awalnya semua hunter memiliki tatapan yang sama sepertimu. Tapi, setelah kau merasakannya sendiri, maka kau tidak akan punya pilihan lain selain mengandalkan itu. Ini seperti yang sudah kau ketahui, mengingat semua hunter memiliki batasannya masing-masing, dan tidak ada seorang pun yang bisa melebihi batasan itu, maka selama mereka tidak dibangkitkan ulang, sudah jelas mereka tidak akan bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Nah, dalam hal ini Selner memang punya kemampuan khusus untuk membantu para hunter lain melampaui batasan itu. Ia bisa meningkatkannya dengan membantu mereka melewati 3 tahap. Tapi ia tidak yakin bisa menyebut ini sebagai kebangkitan ulang secara paksa atau menaikkan potensi mereka. Namun, meskipun kedengarannya itu adalah kemampuan yang sangat menakjubkan, seperti apa yang dikatakan Michael, sayangnya Selner harus beristirahat dalam waktu yang sangat lama, karena itulah dampak ketika dia menggunakan kekuatannya. Jadi dengan kata lain, saat ini Jinwoo adalah orang yang terpilih untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Nah, mendengar hal itu sontak Jinwoo berpikiran, apa maksudnya saya yang terpilih? Dan jika yang dikatakannya itu benar, memang kemampuan itu sangatlah hebat. Lalu, Jinwoo pun mempertanyakan, jadi seberapa banyak peningkatan yang dapat Selner berikan? Lantas Selner pun menjawab, semua itu tergantung dari orangnya. Tapi ketika mereka menyelesaikan tahap ketiga, setidaknya mereka akan merasakan peningkatan sebesar 20% atau bahkan bisa mencapai 30%. Nah, Jinwoo yang terkejut mendengarnya, kini ia jadi paham kenapa Hunter Hwang Dong-soo memilih pindah ke Amerika.
walaupun ia harus mendapatkan banyak kritik dan hujatan dari negaranya sendiri. Sebab semua hunter pasti akan tergiur dengan penawaran semenarik itu. Kemudian Mikkel kembali menjelaskan bahwa kemampuan Nyonya Selner adalah hadiah yang ingin mereka berikan kepada Jinwo. Jadi jika Jinwo mau menjadi hunter Amerika, maka mereka akan memprioritaskan Jinwo untuk mendapatkan keuntungan ini. Bahkan mereka juga bisa memasukkan Jinwo ke guild manapun yang Jinwo inginkan. Namun, berhubung Selner juga mengerti bahwa Jinwo tidak bisa buru-buru memutuskannya begitu saja, maka untuk kali ini Selner akan membantu Jinwo membuka potensi tahap 1 terlebih dahulu secara cuma-cuma. Karena mereka memang sengaja ingin memberikan hadiah ini kepada Jinwo. Nah, mendengar hal itu sontak Jinwo merenung sembari memikirkan perkataan Selner tadi. Kalau ia tidak punya pilihan lain selain mengandalkan itu, yang berarti Nyonya Selner sangat percaya diri dengan kemampuannya. Jadi Jinwo pun akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Namun tanpa diduga, seketika itu Selner memulai memegang tangan Jinwo sembari mengatakan, "Tataplah mataku dengan dalam." Inilah tahap pertama yang ternyata momen ini sudah direncanakan oleh Mikkel untuk menjebak Jinwo agar dia ingin segera bergabung dengan Hunter Amerika. Karena setelah melewati tahap pertama ini, Mikkel yakin Jinwo pasti akan merasakan perbedaan kekuatan yang membuatnya jadi tidak sabar untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dan langsung menandatangani kontrak ini. Hingga begitu Selner sudah mulai menggunakan kemampuannya dan Jinwo juga tampak menatap Selner dengan serius. Disinilah Selner langsung bisa memasuki jiwa Jinwo untuk meningkatkan potensi kekuatannya. Namun betapa terkejutnya Selner, ternyata jiwa Jinwo dipenuhi dengan kegelapan dan di dalamnya ada sosok misterius yang juga menatap balik ke arah Selner dengan tatapan yang sangat mengerikan. Nah, Selner yang terkejut sontak ia langsung keluar dari jiwa Jinwo sambil menjerit ketakutan dan membuat seorang tampak berlari mendekati Selner atas apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Dan bahkan Jinwo sendiri yang tidak tahu apa-apa mendapat perlakuan buruk oleh dua anggota asosiasi dengan menodongkan senjata padanya. Hingga sampailah setelah Mikkel memerintahkan semua bawahannya untuk berhenti menodongkan senjata terhadap Jinwo dan menyuruh Adam untuk mengantar Jinwo pulang karena ia pikir Nyonya Selner sedang tidak sehat. Disinilah Selner mulai menjelaskan kepada Mikkel bahwa Jinwo bukanlah hunter biasa. Dia adalah seorang raja yang sangat kuat, bahkan saking kuatnya, sosok yang menatap Selner yang ada di dalam jiwa Jinwo itu bukanlah seperti Sung Jinwo, tapi lebih seperti kegelapan yang tidak berujung, dan kekuatannya tidak memiliki batasan. Nah, kemudian di sisi lain terlihat Ketua Go yang masih memikirkan kematian Hunter Min Byung-gu, di mana ia merasa bahwa kematian Byung-gu sungguh pengorbanan yang mulia. Sementara ketika Ketua Go baru saja kepikiran lagi bahwa selanjutnya pasti akan ada lebih banyak rintangan dan itu tidak cukup dengan satu pengorbanan saja, tiba-tiba Ketua Go mendapat telepon dari bawahannya yang melaporkan ada Getrang B muncul di tengah jalan. Nah, awalnya Ketua Go berencana akan menghubungi guild besar untuk mengatasi gate tersebut. Tapi, karena lokasi kemunculannya kebetulan dekat dengan kantor guild milik Jinwo, lantas ia pun berpikiran menghubungi Jinwo untuk memintanya menangani masalah gate itu. Nah, sementara dalam perjalanan yang penuh dengan kemacetan, Jinwo yang masih kepikiran dengan apa yang dilihat Nyonya Selner terhadap dirinya mempertanyakan bahwa apa yang sebenarnya dia takutkan. Mungkin dia tidak mau menemuiku lagi, dan apakah yang dilihatnya itu berhubungan dengan sistem. Nah, seketika itu HP Jinwo mendapat panggilan dari Ketua Go yang memintanya menangani Getrang B yang terbuka di tengah jalan. Nah, mendengar hal itu Jinwo pun mengatakan, pantas saja macetnya separah ini. Hingga saat Jinwo mengatakan lagi pada Ketua Go, apakah hal ini bisa dilakukan tanpa izin? Sembari tertawa di telepon, Ketua Go mengatakan pada Jinwo, memangnya kau bisa mendapatkan izin dari mana? Dan siapa aku ini? Seketika itu Jinwo tersenyum sembari mengatakan, kamu ketuanya. Nah, sementara di lokasi Getrang B yang baru saja terbuka, terlihat para awak media beserta anggota asosiasi hunter yang sudah bersiap-siap di lokasi dengan tugas mereka masing-masing. Sedangkan Jinwo yang baru saja tiba di lokasi gate tersebut, salah satu staf dari asosiasi hunter melarangnya untuk tidak masuk ke gate karena hanya orang yang memiliki izin dari asosiasi yang diperbolehkan memasukinya. Bahkan walaupun Jinwo adalah rank S dan sudah mendapatkan izin, jika tidak membawa orang yang cukup, tetap saja ia tidak diperbolehkan memasuki gate tersebut. Nah, hingga pada saat Jinwo menghubungi seseorang dan orang itu adalah Ketua Go, setelah staf ini berbicara dengan ketua, barulah ia memberikan izin kepada Jinwo untuk memasuki gate tersebut. Walaupun staf ini mendoakan Jinwo yang tidak-tidak.
Namun tak lama ketika Jinwoo baru saja memasukinya, tiba-tiba gate itu seketika berubah menjadi red gate dan membuat Jinwoo jadi merasa mungkin kali ini ia harus memaksakan dirinya lagi. Sontak Jinwoo pun teringat dengan percakapan bersama ibunya yang pernah berpesan agar jangan terlalu memaksakan diri dalam melakukan sesuatu. Tapi berhubung saat ini ibunya sudah tahu soal pekerjaan Jinwoo sama seperti ayahnya dan ibunya tidak melarang Jinwoo menjadi hunter, dengan demikian Jinwoo pun merasa sangat lega. Nah, sembari tersenyum dan merasa lega karena ibunya tidak melarangnya lagi, Jinwoo pun langsung memanggil pasukan bayangannya untuk menyelesaikan raid ini dalam sehari saja. Saat itu juga pertarungan sudah dimulai, di mana seluruh prajurit bayangan Jinwoo dapat menghabisi pasukan musuh dalam sekejap. Sembari mengatakan di dalam benaknya, seorang hunter dilahirkan untuk berburu, tapi berhubung musuh hunter bukanlah monster saja, maka hunter harus berhati-hati agar mereka tidak menjadi buruan. Hunter kelas atas tidak bisa lengah sedikit pun, karena posisi itu bisa berubah kapan saja. Bahkan kalau ada ratusan atau ribuan buruan, perburuan tetap tidak akan pernah berakhir. Nah, sementara setelah pasukan bayangan Jinwoo berhasil menumpas setiap musuh dan Bear juga telah membantai mereka tanpa ampun, barulah di sini terlihat pasukan bayangan Jinwoo yang berlutut saat Jinwoo berjalan melewati mereka sembari berkata, "Sekarang ayo kita pindah ke tempat selanjutnya." Nah guys, sampai di sini dulu, jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu cerita dari kelanjutan anime ini. Salam Mailti.